Di sebuah taman, Kang San menemui gadis korban Jungdong. Kenapa kau meminta bertemu di sini? Taman bermain di kompleks apartemenmu. Karena aku khawatir orang itu akan muncul kembali. Aku mengerti, kerja bagus. Kau pasti sangat ketakutan ya? Aku sungguh tidak menyangka akan ada orang mencari dan orang itu mencari orang tuaku tanpa tahu kalau mereka sudah mati. Dia bersikeras menemui orang tuaku karena urusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Ucap gadis itu sambil ketakutan. Ini baru dugaan, tapi kau tahu orang tuamu punya 2 mobil kan? Mobil yang dilarikan si pembunuh. Benar, mobil itu tidak didaftarkan. Mobil seperti itu namanya mobil hantu. Biasanya digunakan untuk aktivitas yang tidak baik. Hah? Yang tidak baik? Gadis itu bingung. Aku masih melakukan penyelidikan, jadi masih belum yakin mobil itu tepatnya digunakan untuk apa. Dengan menggunakan mobil itu, tampaknya orang tuamu terlibat dalam aktivitas ilegal. Tentu saja ini sebatas teori dan belum ada bukti. Tapi dengan mengikuti teori ini, saat orang tuamu berhenti memainkan perannya, sistem yang menaungi mereka runtuh. Jadi demi menemukan orang tuamu, orang itu mencarimu. Karena dia menganggap orang tuamu pasti ada di sekitarmu. Gadis itu kesal. Itu tidak benar. Orang tuaku berdedikasi dalam menjalankan toko. Tentu saja teoriku ini bisa salah. Aku bukan berusaha mengubah orang tuamu menjadi seorang kriminal. Tapi kalau orang tuamu hanya menjalankan toko, tidak akan ada orang yang mencari mereka yang bahkan sudah meninggal demi urusan pekerjaan kan? Kang San berusaha menjelaskan situasinya. Gadis itu berpikir, lalu bertanya, jika orang tuaku memang terlibat dalam aktivitas ilegal, dan kalau orang-orang itu mendatangiku lagi, apa yang harus kulakukan? Dia ketakutan hampir menangis. Kang San menjawab, soal itu jangan khawatir. Cairem, kau sudah mendeskripsikan ciri orang itu padaku dengan baik. Aku sepertinya tahu orang yang sesuai dengan deskripsimu. Di rumah Nyonya Jang, dia sedang melihat jimat dan ucapan dari kepala desa. Ayamnya harus kuberi makan. Nyonya Jang pergi ke toko. Dayo ada di mana? Tidak tahu. Dia keluar mencari seseorang dan juga belum pulang. Akhir-akhir ini kau sering membeli ramen ya? Ayamnya sudah kuberi makan. Sekarang saatnya aku yang makan. Cuma ramen. Aku cuma bisa makan ramen belakangan ini. Makanlah makanan yang layak. Ramen saja tidak akan baik untuk kesehatan. Ucap Ibu Dayo. Aku pamit dulu. Jaga dirimu baik-baik. Ketika Nyonya Jang akan pulang, Mamyong datang ke toko Dayo. Mereka berpapasan tanpa saling menyapa. Mamyong lalu membeli korek. Ketika dia keluar toko, ternyata Nyonya Jang masih ada di depan toko. Lalu dia diam-diam mengikuti Mamyong dengan meninggalkan ramen yang dibelinya. Di tengah jalan, kau mengikutiku. Mamyong berbalik dan Nyonya Jang hanya tertawa canggung. Aku bertanya, kau mengikutiku atau tidak? Kau pikir ini lucu? Dengan ekspresi senyum anehnya, Nyonya Jang menjawab, kau mau tahu? Kau penasaran kan? Mau kuberitahu. Soal apa? Apa yang harus ku ketahui? Alasan pohon keramat ditebang dan mengapa nenekmu meninggal. Mamyong penasaran. Jadi, penebangan pohon keramat ada hubungannya dengan kematian nenekku? Benar, ada hubungannya. Nenekmu melindungi pohon keramat itu. Dengan mengejutkan, mulut Nyonya Jang seperti terkunci ketika akan melanjutkan ceritanya. Apa yang kau lakukan? Mamyong bingung. Nyonya Jang masih saja tidak dapat mengatakan apapun tanpa sebab yang jelas. Apa sih yang mau kau lakukan dengan menutup mulutmu itu? Mamyong mendekatinya lalu berkata, apapun yang mau kau lakukan, hentikan sekarang juga. Melihatnya saja membuatku jijik. Aku sudah memberi peringatan yang cukup padamu. Mamyong berbalik untuk pergi. Nyonya Jang pun kembali ke rumah. Aku kerasukan setan lagi. Tapi kali ini aku bisa mengingat semuanya.
Jimat yang diberikan kepala desa ternyata melindungiku dari kerasukan. Kertas jimat yang sebelumnya masih utuh, tiba-tiba sudah dalam keadaan terbakar. Aku harus ritual. Di rumah Gaen. Ini aku Mamyong. Oh Mamyong, apa yang membawamu ke sini? Apa kita bisa bicara sebentar? Adegan berpindah ke rumah kepala desa. Karena kita sudah tahu tempat mereka tinggal, kita bisa melanjutkan pengirimannya. Bertahanlah sebentar lagi. Oh, apa kau mencatat tanggal dan waktu kelahiran para kurir? Ya, aku mau membaca takdir mereka. Lee Song-sik, 7 Juni 1976 jam 10 pagi. Moon Chang-il, 20 April 1974 jam 10 pagi. Lee Sang-chul, 2 Juli 1974 jam 10 pagi. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kepala desa terlihat kaget. Oh, pulanglah. Hari ini kau tidak perlu melanjutkan pencariannya. Mereka bertiga telah mati. Setelah menutup telepon, Nyonya Jang datang. Tolong lakukan ritual. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tentu saja lewat pintu. Memangnya ada cara lain? Itu tidak penting. Tolong lakukan ritual untukku. Haha, Cilbo. Kenapa kau tiba-tiba membicarakan soal ritual? Ini tentang hukuman. Aku harus mencegah hukuman untuk bisa selamat. Hukuman yang dikirimkan dari dewa. Memangnya manusia sepertiku bisa menghentikan itu? Tapi Suko dan Hyunseo, Anda yang menyelamatkan mereka kan? Kalau begitu, apa kau bersedia mendedikasikan segalanya demi ibunda? Nyonya Jang panik mendengarnya. Aku dan suamiku sudah lama berbakti pada ibunda. Apalagi yang harus kuberikan? Semuanya. Kalau kau melakukan ritual untuk menghentikan hukumanmu, nyawaku juga berada dalam bahaya. Bukannya nyawamu lebih berharga dari semua harta benda yang kau miliki? Nyonya Jang tampak takut dan bingung. Dia menangis dan terlihat frustrasi. Menggunakan ibunda sebagai kedok. Sebaiknya kau menyumpalkan ibunda saja ke dalam tenggorokanku ini. Nyonya Jang berteriak. Sesat. Baiklah semuanya. Akan kuberikan semuanya. Jadi tolong selamatkan aku. Dia tidak punya pilihan. Kalau begitu hubungi Presidir Pak. Lalu kita bisa menentukan tanggalnya. Di tempat lain, Mamyong berjalan dengan Gaen. Bagaimana rondamu? Biasa saja. Tapi ada urusan apa ke rumahku? Kita duduk di sini dulu ya. Gaen terlihat sangat canggung. Kenapa kau menatapku seperti itu? Sebenarnya kau tahu tentang pohon keramat itu kan? Aku tidak tahu apa-apa. Jawab Gaen bingung. Kenapa kau menyembunyikannya? Apa karena pohon itu ada kaitannya dengan nenekku? Gaen kaget. Kau tahu dari mana soal itu? Si nenek gila yang memberitahuku. Gaen lalu menggerutu. Kalau begitu kau bisa memberitahuku tanpa merasa khawatir sekarang. Aku tidak memiliki kelekatan sama sekali dengan nenekku. Apa? Kenapa kau bisa tidak dekat dengan nenek Jungja? Kenapa kau penasaran soal itu? Nenekmu itu sangat baik padaku. Kau belum pernah mengatakan apapun tentang nenekku sebelumnya. Apa selama ini sebenarnya kau curiga? Itu hanya karena kau bilang nenek Jongja acuh pada cucunya sendiri. Dia sangat baik pada orang lain, namun acuh terhadapku. Gaen bingung. Bagaimana maksudmu? Nenekmu dingin padamu. Itu sama sekali bukan seperti dirinya. Aku pernah mengalami kecelakaan saat aku kecil. Adegan lalu flashback ke masa lalu. 19 tahun yang lalu di sebuah rumah sakit. Dokter, kenapa cucuku belum sadarkan diri? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, selain luka ringan tidak ada masalah serius. Kalau begitu, kenapa dia masih belum sadar, Dok? Kemungkinan ini karena trauma berat yang dia alami dari kecelakaan. Apakah cucuku akan mengingat kejadian itu? Soal itu, kita harus menunggu dan melihatnya sendiri setelah dia sadarkan diri. Tapi kau pasti berharap dia tidak mengingatnya kan? Setelah itu nenek Jongja berdoa.
pada arwah pohon keramat, tolong jaga cucuku. Lalu dokter pamit. Ibu seharusnya istirahat. Ibu belum tidur belakangan ini. Memangnya aku bisa tidur kalau cucuku belum sadarkan diri. Ya sudah, kalau begitu ibu berbaring saja di sebelah Mamyong. Kita tidak bisa berdiam di sini. Aku harus pulang ke desa dan mempersembahkan ritual pada pohon keramat. Hangrang, kau akan mengurusnya kalau dia sadar kan? Jangan khawatir ibu. Baiklah, kau pasti bisa melakukannya. Aku ingin kau mengetahui satu hal ini. Baik kau ataupun Mamyong, kalian berdua jangan pernah sampai menginjakan kaki ke Gwi Chonri. Baiklah, aku mengerti. Mendekatinya pun saja tidak boleh. Pada momen itu, Nenek Mamyong sadar. Hangrang berkata, "Mamyong, kau sudah sadar? Apa kau mengingatku?" "Iya, tapi aku ada di mana?" "Kau di rumah sakit." "Apa kau tahu alasan kau ada di rumah sakit?" "Tidak, aku tidak ingat apa-apa." Mendengar itu, Nenek Jongja sedikit lega. Terima kasih pohon keramat. "Ibu dan ayah di mana?" Hangrang kesulitan menjawabnya. "Ya, mereka sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota. Mereka akan pulang setelah pekerjaan ayahmu selesai." Hangrang sepertinya terpaksa berbohong dengan bersedih. "Sampai orang tuamu pulang, mereka meminta bibi untuk menjaga Mamyong." "Apakah aku tidak bisa tinggal dengan nenek? Aku suka tinggal dengan nenek." Tiba-tiba Nenek Jongja sangat marah. "Tidak bisa. Padahal kau yang membunuh orang tuamu sendiri. Berani-beraninya kau. Aku pamit sekarang." Nenek Jongja berbalik pergi dengan menangis. "Aku sudah melihatmu siuman. Itu sudah cukup bagiku." Mamyong menangis setelah neneknya pergi. Kembali ke masa sekarang. Wajah kebencian itu adalah ingatan terakhirku tentang nenek. Dulu aku mengira orang tuaku benar-benar dinas keluar kota dan akan segera pulang. Itukah alasannya kau tidak datang ke pemakaman nenek Jongja? Begitulah, aku juga memang ada masalah lain. Jadi, apa kau bisa memberitahuku sekarang? Aku tidak pernah menceritakan hal ini pada orang lain, ucap Mamyong. Apa kau benar-benar tidak akan menceritakan soal pohon keramat itu padaku? Gaan gelisah dan masih ragu.